Dongeng Bahasa Indonesia. Kunjungan Eva ke Negeri Peri. Ini adalah cerita tentang Eva. Oh, astaga, jangan ini lagi. Aku bosan makan makanan yang sama berulang-ulang. Tapi kita miskin, anakku. Aku tidak bisa memberimu lebih banyak lagi. Aku benci menjadi miskin. Eva tinggal bersama ibunya di sebuah kota kecil. Dia sering berdebat dengan ibunya dan meminta barang-barang mahal yang tidak pernah bisa dibeli oleh ibunya. Eva ingin membeli semua kekayaan dan kemewahan, tetapi tidak pernah ingin bekerja untuk itu. Tidak jauh dari rumah Eva ada sebuah sungai. Setiap kali Eva berdebat dengan ibunya, dia akan ke sana dan duduk di tepi air. Aku sangat lapar. Setidaknya aku bisa memakan makanan membosankan itu sebelum bertengkar dengan ibu. Menyerah pada rasa laparnya, Eva pergi berburu buah beri di semak-semak lebat. Saat dia sedang memetik dan melempar buah beri, Eva mendengar sesuatu. Musik apa itu? Belum pernah aku dengar sebelumnya. Itu adalah perahu terindah yang pernah dilihat oleh Eva. Wow! Eva tercengang, tapi dia juga tiba-tiba merasa sangat bahagia. Dia ingin bergabung dengan suasana gembira makhluk-makhluk itu. Tapi dia lupa bahwa dia adalah orang yang sangat besar untuk peri kecil ini. Segera setelah dia mulai menari, Wah, gempa bumi, selamatkan diri kalian. Oh tidak, ini bukan gempa bumi. Ini manusia. Lari, cepat kembali ke perahu. Ayo, cepat lari. Ayo kita lari. Ayo, cepat kembali. Peri dan elf melompat kembali ke perahu mereka dan mendayung secepat mungkin. Tapi Eva sangat keras kepala sehingga dia melompat ke air dan berenang mengejar mereka. Setelah setidaknya 1 jam, Eva akhirnya berhasil mencapai pantai dari negeri yang tampak aneh. Di mana aku? Tunggu! Eva berlari mengejar peri ke sisi lain semak-semak dan menemukan dirinya dikelilingi oleh ratusan makhluk ajaib kecil. Apa aku sedang bermimpi? Apa itu? Diam! Nak, kau adalah manusia dan kau tidak boleh berada di sini. Kau pasti ratu. Kalau aku tidak pantas berada di sini, maka peri dan elf tidak boleh menginjakkan kaki di sungaiku. Berani sekali kau berbicara begitu arogan dengan ratu. Tenang, daun mawar. Dia pasti sedang bingung. Biarkan aku melakukan sesuatu tentang itu. Wow! Eva sekarang berubah menjadi sekecil peri. Berhenti memperlakukanku seolah aku terlihat aneh. Aku tidak aneh. Kau yang aneh. Tenanglah sekarang. Ikutlah denganku, nak. Siapa namamu? Saat Eva mengikuti sang ratu, dia bahkan lebih terkejut dengan betapa indahnya segala sesuatu di sekitarnya. Langit-langitnya ditutupi dengan semua jenis bunga dan pakis. Ada air terjun di dinding, tapi dia tidak tahu dari mana air itu berasal. Itu adalah keajaiban. Eva diantar ke kursi yang paling lembut dan ditawari minuman yang paling menyegarkan. Anak kecil, bisakah kau izinkan peri daun mawar untuk memberimu sedikit tur di negeri peri kami? Mungkin kau akan belajar sedikit. Maksudmu aku harus bekerja? Oh, tolong. Aku tidak berminat untuk turun dari kursi lembut ini. Maksudmu kau tidak pernah bekerja? Lalu kenapa? Adalah tugas ibuku untuk memberikan makan dan memberi semua yang kuinginkan. Eva, bagaimana kalau aku membiarkanmu tinggal di sini selamanya setelah kau menyelesaikan tur? Apakah kau akan tertarik?
Oh ya, tentu saja. Ayo kita pergi. Eva dituntun dari aula melewati lobi. Tempat apa ini? Ini adalah kamar untuk yang terluka. Aduh. Beraninya kau. Lihat, kau terbang dengan sayap yang terluka. Kau harusnya berterima kasih. Oh, diamlah. Mereka terluka. Bagaimana mereka bisa bercanda? Karena kami di negeri peri tahu bahwa inilah hidup. Hanya karena kau terluka, kau tidak bisa terus fokus pada hal-hal yang tidak kau miliki atau hal-hal yang buruk. Kau harus bersabar. Aku tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Menyeberangi jalan bunga yang indah, mereka sekarang berada di aula peri. Wow, aku selalu berpikir aula itu menakutkan, tapi ini indah sekali. Ini bukan istana manusia, Eva. Ayo, duduklah di sampingku. Katakan padaku, apa kau tahu bagaimana semua bunga mekar tanpa ada yang mengawasinya? Kau tahu, beberapa bunga tumbuh begitu jauh di perbukitan dan di lembah sehingga tidak ada jiwa manusia yang bisa menjangkaunya. Jadi, kami mengirim tukang kebun kami untuk merawat mereka. Jadi, bunga-bunga ini mekar dan mengeluarkan aromanya bahkan ketika tidak ada orang yang memujinya? Benar sekali. Itulah sebabnya mereka berdiri tegak dan kuat. Karena tidak ada satupun pikiran jahat di kelopaknya yang harum. Mereka mencurahkan cinta mereka dalam bentuk embun manis setiap hari yang dikumpulkan oleh peri tukang kebun kami dan dibawa sebagai persembahan ke aula peri. Dengan cara ini, maka bunga unik ini tidak akan pernah terlupakan. Saat Eva mendengarkan dengan kagum, seorang peri memasuki aula dengan ekspresi prihatin di wajahnya. Ratuku, bungaku sombong dan keras kepala. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah bunga terindah di planet ini dan mereka tidak perlu mengirimkan embun dan wewangian untuk siapapun. Ah, jahat sekali. Mereka akan belajar pelajaran mereka ketika dunia melupakan mereka. Tidak, Eva. Selalu mudah untuk tetap marah pada mereka yang jahat kepada kita. Tetapi itu tidak pernah membantu. Bunga yang sombong ini tidak perlu dilupakan. Bahkan kalau seseorang menolak untuk melakukan tugasnya, kita tidak boleh melupakan tugas kita. Kembalilah ke bunga peri tersayang dan terus lakukan tugasmu untuk merawatnya. Aku yakin bahwa cintamu itu akan mengubah mereka. Eva tersentuh oleh semua yang dia pelajari dari tempat ini. Kebisingan apa itu? Itu pasti murid kita. Ayo Eva, aku akan menunjukkan ruang belajar. Eva melihat sekelompok bunga di mana para elf duduk semua mempelajari berbagai hal dari kelopak bunga. Apa yang mereka pelajari? Oh, itu adalah tanaman yang lebih tua. Mereka mengajari para elf cara merawatnya, seperti kapan harus melindungi kuncup yang sedang tumbuh dan kapan harus membiarkan mereka menahan cuaca. Tumbuhan mengajari mereka bagaimana mereka ingin dirawat? Oh, tentu saja. Kita sendiri yang tahu apa yang paling kita butuhkan. Jadi adalah kewajiban kita untuk mengungkapkan kebutuhan kita kepada mereka yang ingin menjaga kita. Saat Eva melihat sekeliling, beberapa elf belajar menyembuhkan luka serangga dari perawat peri. Dan beberapa dengan penuh perhatian belajar mengeja alfabet peri. Ini semua sangat ajaib, Yang Mulia. Aku harap aku bisa tinggal di sini. Ya, kau menepati janjimu dan menyelesaikan tur, Eva. Kau diizinkan untuk tinggal di sini. Kau dapat menghabiskan sepanjang hari dengan peri dan kurcaci, minum minumanmu dan mempelajari alfabet peri. Aku menghargai tawaranmu, Yang Mulia. Ada apa, Eva? Yang Mulia, ini semua sangat ajaib dan juga indah. Tapi lebih dari itu, ada cinta, perhatian, dan empati.
Itulah yang membuat duniamu menjadi tempat yang indah. Duniaku juga memiliki semuanya, tapi aku terlalu buta dan malas untuk melihatnya. Aku gagal melihat betapa sabarnya ibuku dalam masa-masa sulitnya, dan dia tidak pernah gagal melakukan tugasnya terhadapku meskipun aku tidak pernah berterima kasih padanya, dan dia akan selalu tahu kebutuhanku yang sebenarnya tanpa aku sendiri mengetahuinya. Mungkin tidak ada elf dan peri di duniaku, tapi cinta dari orang yang kita cintai yang membuat dunia kita menjadi ajaib. Duniaku selalu memiliki keajaiban yang mulia. Aku hanya gagal untuk melihatnya. Aku tidak akan pernah melupakan kunjunganku ke negeri peri ini yang mulia, tapi aku harus kembali ke ibuku dan dunia ajaibku. Sang ratu dan daun mawar tersentuh oleh kata-kata Eva. Sang ratu sangat menyukai Eva, sehingga dia memberinya lonceng ajaib untuk memanggil peri dan membawanya kembali ke negeri peri kapanpun dia mau. Setelah mengembalikan Eva ke ukuran normalnya, Eva diberikan perahu untuk pulang. Semua makhluk ajaib mengucapkan selamat tinggal kepada teman baru mereka. Kembali ke rumah, Eva memeluk ibunya dengan sekuat tenaga. Ibunya merasa sangat terkejut melihat Eva yang tiba-tiba berubah. Dia membantu ibunya dalam semua pekerjaannya dan hidup di dunia ajaibnya dengan bahagia selamanya.